BNB di burn. Pasti dari kita yang suka mengikuti cryptocurrency pasti pernah mendengar berita bahwa BNB sedang di burn nih. Apa sih maksudnya? Dan apa efeknya bagi kita yang menghold BNB? Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu berhubungan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, seperti biasa sebelum kita mulai, disclaimer on dulu. Crypto Indonesia itu bukan channel financial advice. Di sini tidak ada sama sekali financial advice. Semua konten dari Crypto Indonesia bersifat edukasi dan entertainment only. Oke, disclaimer off, kita akan masuk ke pembicaraan kita pada hari ini. Kita pasti sering dengar mengenai Binance Coin atau BNB. Bisa dibilang ini adalah koin yang cukup nge-hype di 2021. Tapi, sebelum kita FOMO beli, kita harus kenal dulu sama kegunaan dari Binance Coin ini sendiri. Jadi, BNB ini pertama kali dibuat pada tahun 2017 oleh Changpeng Zhao, atau yang lebih sering dikenal sebagai CZ, sebagai native coin di Binance Blockchain. Dan uniknya, sebelum menjadi blockchain sendiri atau blockchain yang mandiri, BNB ini adalah ERC20 alias token dari Ethereum Network yang pada tahun 2019 pindah ke blockchain mandiri yang bernama Binance Blockchain. Jadi sekali lagi kita diingatkan betapa besarnya pengaruh Ethereum Network di dunia cryptocurrency. Tapi di waktu yang bersamaan menjadi sedikit ironis karena BNB yang sekarang menjadi salah satu pesaing dari Ethereum di dunia smart contracts. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu kelemahan dari Ethereum adalah scalability-nya dengan TPS yang hanya 15-20 atau transaction per second. Jadi cukup sedikit. Maka dari itu terjadi bottleneck sehingga menyebabkan fee yang sangat mahal untuk melakukan transaksi di Ethereum Network yang sering disebut sebagai gas war. Banyak yang tidak tahu bahwa awalnya BNB ini adalah koin utilitas Binance Exchange saja dan tidak memiliki kemampuan smart contracts, di mana kita tahu sekarang ya BNB sebagai pesaing dari Ethereum dan memiliki smart contracts. Di mana dulunya BNB ini dipakai sebagai alat untuk memperkecil fees dalam Binance Exchange dan mendapatkan reward dalam memprovide liquidity dan juga yield farming, launch pool untuk ICO, dan banyak lagi. Jadi tujuan awalnya koin ini adalah utility coins di Binance Exchange saja. Tetapi saat Binance Smart Chain diluncurkan di 2019, BNB pun berubah dari koin utilitas Binance saja menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan bisa dibilang arguably jauh lebih berharga. And in theory, menjadi cryptocurrency yang setara dengan Ethereum, di mana bisa membuat token, smart contracts, dan NFT. Buat lu yang belum tahu, Binance ini sendiri adalah exchange terbesar di dunia dengan volume trading yang luar biasa besar sekali. Nah, itu juga alasannya kenapa banyak orang yang trade di Binance, karena bisa dibilang order dia sebesar apapun akan kemakan dan market dia dunia. Selain dari itu, yang cukup unik dan luar biasa dari Binance ini adalah dia sudah kerjasama dengan satu exchange juga di Indonesia yang bernama Toko Kripto. Maka dari itu, Toko Kripto ini menjadi salah satu exchange favorit di Indonesia. Dan yang uniknya apa? Mungkin buat kita yang merasa, ada ininya nggak ya? Binance kan nggak punya mungkin legalitas Indonesia. Kita bisa pakai Toko Kripto. Nah, itu jadi salah satu alternatifnya. Oke, balik lagi ke Binance. Jadi, di Binance juga kita dapat melakukan banyak hal selain trade spot, di mana rata-rata dari exchange Indonesia hanya bisa melakukan trade spot. Yang pertama, kita bisa trading futures, di mana kita bisa meleverage trading kita supaya hasil dari trading kita lebih besar. Nah, nanti buat yang penasaran mengenai trading futures ini bisa gue bahas juga nanti di video selanjutnya. Dan selain dari itu pun juga di Binance ini kita bisa staking crypto favorit kita dan juga menjadi liquidity provider dan banyak hal lain. Nanti kedepannya gue mungkin akan juga buat tutorial bagaimana cara staking dan lain-lain. Buat lu kaum rebahan yang pengen nyari duit tapi mager, bisa banget staking di Binance. Nah, mungkin dari kita ada yang jadi sedikit bingung. Ini Binance Smart Chain dengan Binance Blockchain, apakah berbeda? Well, yes, technically berbeda. Tetapi mereka sejak 2009 itu bersama-sama jalannya. Jadi mereka paralel disebutnya. Dimana sebenarnya mereka interchangeable. Jadi simpelnya gini deh. Saat lu mau pakai Binance Smart Chain, lu juga di waktu bersama bisa pakai tekniknya bisa pakai juga Binance Blockchain. Simpelnya jadi itu interchangeable lah. Seperti itu kurang lebih. Karena bisa dibilang Binance ini cukup rumit. Kalau mau dijelaskan secara teknis banget,
ujung-ujungnya video bisa berjam-jam, dan gue yakin lo pasti nggak kuat juga nontonnya. Karena balik lagi, di Crypto Indonesia gue ingin supaya ini bisa se-accessible mungkin, dimana orang semua bisa ngerti dengan se-basic mungkin deh. Karena jujur aja cukup banyak channel-channel kripto lain yang membahas super detail sampai ujung-ujungnya banyak orang yang aduh saya nggak ngerti, tapi ya pokoknya pengen masuk aja, ujungnya jadi sama-sama masuk blindly. Jadi ya balik lagi, tujuan gue supaya bisa membahas lebih dasar. Lalu apa keuntungan dari menggunakan ekosistem Smart Chain Binance? Yang pertama dan yang paling terasa adalah fee yang jauh lebih murah dibandingkan dengan main kompetitornya, yaitu Ethereum Network. Bahkan dalam satu tweet CZ, dia mengklaim bahwa Binance Smart Chain memiliki fee yang 35 kali lebih murah dibandingkan menggunakan Ethereum Network saat dia sedang parah-parahnya bottleneck. Dengan fees yang jauh lebih murah dibandingkan dengan main kompetitornya, maka pantas saja banyak yang minggat ke Binance Smart Chain. Terbukti dengan kenaikan harga BNB pada all-time high yang mencapai 690 USD per satu koinnya. Oke, itu keuntungannya. Tetapi supaya fair, kita harus bahas juga apa kekurangannya dibandingkan dengan Ethereum. Secara overall, Binance seringkali dianggap sebagai yang cukup centralized dibandingkan dengan Ethereum. Dengan menjalankan validasinya pun dianggap cukup centralized, karena validatornya hanya 21 saja. Yang otomatis kalau dibandingkan dengan kripto-kripto lain, itu jelas sangat sedikit. Karena dari itu, ya jadi lebih centralized. Tapi arguably, karena centralization-nya itu juga yang membuat fee dari BSC ini menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan Ethereum Network. Ya tinggal kita putusin sendiri mana yang lebih penting. Harga atau fee yang murah atau desentralisasi. BNB di burn, pasti dari kita yang suka mengikuti cryptocurrency pasti pernah mendengar berita bahwa BNB sedang di burn nih. Apa sih maksudnya? Dan apa efeknya bagi kita yang menghold BNB? Ya seperti yang sering gue bilang, semakin sedikit supply dari suatu barang dan bersama dengan naiknya demand dari barang tersebut, otomatis mau tidak mau harga akan ikut naik. Oke, BNB di burn. Tapi sebanyak apa sih? Jadi BNB itu sudah di burn sebanyak 16 kali. Dan jumlah BNB yang di burn itu sudah mencapai 1,3 juta BNB. Yang bernilai 393 juta US dollar. Jadi bisa dibilang sistem burn ini gak main-main dalam meningkatkan harganya. Nah, jadi seringkali banyak orang yang berbilang, oh invest di BNB auto cuan. Kenapa? Karena ada burnnya. Walaupun ya kita nggak bisa main asal aja ya beli ya. Tetap kita harus manage our risk. Oke, jadi bagaimana pendapat gue mengenai Binance Coin ini sendiri? Menurut gue pribadi, BNB ini overall bagus. Karena terbukti Binance Smart Chain ini sudah terbukti menjadi ancaman yang cukup besar terhadap Ethereum Network di tahun ini. Dan menurut gue pribadi, persaingan seperti ini justru berdampak bagus untuk dunia kripto. Di mana ada persaingan yang keras, akan muncul inovasi-inovasi baru yang tentunya akan berdampak terhadap investor kripto seperti kita. Dan selain dari itu pun, BNB sangat berguna bagi kita yang menggunakan ekosistem Binance. Di mana kita bisa yield farming di sana, mengurangi fee trading, bisa menggunakan launchpad kita, di mana kita bisa membeli ICO, koin-koin yang akan ICO, atau konsepnya mungkin seperti IPO ya, sama seperti saham, tapi ini di dunia kriptonya. Dan banyak lagi. Jadi overall, BNB coin ini menurut gue worth it untuk diinvest. Tapi di waktu bersamaan jangan lupa dengan beberapa poin negatifnya. Seperti kurangnya desentralisasi dari BSC ini, dan juga mungkin ya bisa jadi concern juga bagi kita, yaitu bahwa Binance Exchange ini sedang sering kali ini diserang oleh para regulator-regulator di Eropa. Jadi keep that in mind. Oke guys, mungkin itu penjelasan simple gue mengenai BNB ini. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini bukan financial advice. Jadi ini adalah sifatnya edukasi. Kita harus tetap do our own research. Dan untuk video-video selanjutnya, stay tune di dalam Crypto Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan klik bell icon.